Sahabat Pergerakan Indonesia Madani. Gugat bahaya tragedi perpecahan dari dalam. Musuh paling berbahaya bagi sebuah gerakan besar bukanlah hantaman badai dari luar, bukan pula kekuatan lawan yang nampak di depan mata. Musuh paling mematikan adalah keretakan dari dalam. Ketika ambisi pribadi dan perebutan tahta menumbangkan rasa persaudaraan, mengoyak struktur organisasi, dan memaksa kita berpecah menjadi faksi-faksi yang saling memunggungi. Apakah kita akan membiarkan ego meruntuhkan visi besar bersama? Tidak. Hari ini Pergerakan Indonesia Madani berdiri tegak untuk merenungi sebuah memoir sejarah penting dari Sumatera Utara. Kisah tentang satu akar darah agung yang terbelah dua. Akibat sengketa internal, namun mewariskan pelajaran geopolitik yang luar biasa mahal. Selamat datang di Kesultanan Delhi dan Kesultanan Serdang, dua mahkota Melayu Nusantara. Sejarah mencatat, kedua wilayah ini bermula dari satu akar yang sama. Berdiri pada tahun 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan, seorang pembesar agung dari Aceh. Kesultanan Delhi tumbuh menjadi kekuatan yang dihormati. Namun badai sengketa tahta menghantam pada tahun 1720. Friksi internal memaksa terah kepemimpinan pecah. Tuanku Pasutan menguasai Delhi, sementara Tuanku Umar mengungsikan diri. Dan mendirikan Kesultanan Serdang pada tahun 1723 demi menghindari perang saudara yang berdarah. Meskipun terpisah, keduanya mencetak kedahsyatan ekonomi luar biasa di abad ke-19. Delhi di bawah Sultan Mamun al-Rashid meroket menjadi megah. Lewat industri perkebunan tembakau kelas dunia, sementara Serdang di bawah Sultan Tafsinar Bashar Shah menjelma menjadi pusat ekspor lada internasional, yang disegani pedagang Pulau Pinang, sebelum akhirnya kedua faksi ini meleburkan ego politik mereka. Dan bersatu mendukung NKRI pada tahun 1946. Pelajaran strategis apa dari Delhi dan Serdang bagi Pergerakan Indonesia Madani, yakni pada supremasi tata niaga agraris dan kedewasaan mitigasi konflik. Coba tengok kehebatan ekonomi mereka. Tanah Delhi dan Serdang membuktikan secara ilmiah bahwa penguasaan atas komoditas unggulan, baik tembakau maupun lada adalah kunci memegang kendali posisi tawar makro di mata internasional. Namun pelajaran terbesar untuk PIM ada pada manajemen konfliknya. Ketika friksi tahta melanda, mereka memilih jalan diplomasi pemisahan teritorial yang damai guna menghindari pertumpahan darah antar saudara serumpun. Bagi PIM, ini adalah tamparan sekaligus kompas organisasi tingkat tinggi. Delhi dan Serdang mengajarkan bahwa soliditas kepemimpinan di tingkat pusat adalah harga mati. PIM harus mampu membangun sistem checks and balances yang matang, agar ambisi personal tidak merusak kerja-kerja pemberdayaan sosial di akar rumput. Kita harus belajar mengawinkan ketajaman mengelola komoditas ekonomi dengan ketulusan merawat ikatan persaudaraan. Bagi kita di Pergerakan Indonesia Madani, sejarah Delhi dan Serdang adalah alarm spiritual untuk menjaga pilar persatuan semesta. Kita bergerak bukan untuk memelihara faksi dan kubu-kubuan, melainkan untuk menyatukan barisan. Kita cetak kader-kader PIM yang profesional mengelola ekonomi mandiri, namun memiliki kedewasaan moral untuk meredam konflik demi keutuhan perjuangan rakyat. Mari kita rekatkan saf perjuangan kita bangun kemakmuran tanpa perpecahan. Pantun, megah berdiri Istana Maimun, tembakau Delhi terkenal dunia. Kader PIM bangkit bersatu berhimpun, jaga integritas tegakkan negara.